Puji Tuhan, saudara yang kekasih, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab itu adalah yang berkenan kepadanya. Mari kita bawa penyembahan kita kepadanya, kita naikkan pujian kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Demi seumur hidup kami Tuhan, seumur
menyendengkan telinga kami kepada suara-Mu, bernyanyi dan mengagungkan nama-Mu, bermazmur bagi Yesus Tuhan, sebab nama-Mu saja yang tinggi luhur, nama-Mu layak disembah Tuhan. Kami persembahkan hidup dan tubuh ini kepada-Mu. Pakailah menjadi tempat tinggal di dalam kami Tuhan, menjadi rumah doa-Mu ya Tuhan. Pakailah Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan saya cinta Yesus. Haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya kami cinta Yesus. Kami puji Tuhan Yesus. Kami baca firman-Mu menjadi renungan bagi kami. Kami sambut dan kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Semakin hari semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Semakin hari semakin benci dosa. Semakin hari semakin cinta firman. Yang cinta firman cinta Yesus. Katakan amin kepada Dia, Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terlihat saudara pada saat ini segar sukacita, rindu memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara kita baca firman Tuhan yang akan memberkati kita dari suratan 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan akan memberkati kita saudara.
Mari kita semakin cinta kepada Tuhan, makin tahu apa yang kita lakukan, dan makin tidak tertarik dengan dunia, dengan keinginan daging, dengan dosa. Saudara, bagaimana kehidupan guru-guru palsu? Bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak cinta Yesus dan orang-orang yang cinta kepada Yesus? Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara. Dan saudara semuanya di rumah bersama dengan Kak Delmi Panjaitan akan membacakan ayat yang kedua. 22 nanti kita akan sama-sama membaca. Kita akan mulai. Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Karena mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan neraka yang dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam buah-buah yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita dan kebenaran itu, dengan 7 orang anaknya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsu, karena mereka ingin mencemarkan diri dan yang hina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka meminta tolong orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai dan kurban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan menjegal kebebalan itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat
dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, mereka akhirnya ke dalam keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih buruk jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka 22 bersama-sama. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar, anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan pada saat ini. Antara kehidupan orang berdosa, orang yang berbalik dari kebenaran, dan orang yang tetap hidup dalam kebenaran. Dua jenis orang pada saat ini. Dua jenis hamba Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan untuk mencari kepentingan sendiri. Sama juga manusia seperti itu. Ada banyak orang seperti itu. Mereka melakukan sesuatu untuk mencari kepentingan sendiri. Ada juga guru-guru palsu, nabi-nabi dan guru-guru palsu dikatakan di sini. Mereka menyampaikan, mereka tampil di tengah-tengah umat Tuhan, sedangkan yang mereka ajarkan adalah pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan, bahkan menyangkal Tuhan. Tapi mereka mengajar. Nah, dikatakan banyak orang yang mengikuti cara-cara hidup mereka. Kenapa banyak orang mengikuti cara-cara hidup mereka? Karena bebas. Saya pernah mengatakan di dalam doa bagi kita, kenapa sih, apa sih yang bisa diperbuat oleh para berhala-berhala itu? Kenapa orang Israel itu sedikit-sedikit menyembah berhala, sedikit-sedikit menyembah berhala? Apakah yang dapat diperbuat oleh berhala itu kepada mereka? Sesungguhnya tidak ada yang dapat diperbuat. Bahkan berhala itu adalah buatan tangan manusia. Mereka dibuat dari kayu. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya kaki tidak bisa berjalan, punya hidung tidak bernapas, karena mereka adalah buatan manusia. Tetapi kenapa manusia itu, kenapa orang Israel sujud menyembah kepada mereka? Mereka sendiri membuat patung lembu emas, tapi mereka menyembah. Mereka menari-nari, mereka menyembah. Alkitab berkata, sambil mereka menyembah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Sesungguhnya tidak ada yang dapat diperbuat oleh berhala itu. Tetapi ketika mereka menyembah kepada berhala itu, mereka melakukan keinginan-keinginan mereka dengan bebas. Guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu sering diikuti dengan perbuatan-perbuatan jinah dan mencari keuntungan sendiri, cari uang, ya bagaimana memperkaya diri supaya ada dinikmatinya sendiri. Itulah guru-guru palsu. Nah, tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, penghukuman mereka itu telah disiapkan kepada penghukuman. Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya, dan Tuhan tahu siapa yang akan dihukum. Yang walaupun pada saat ini mereka masih gagah perkasa, mereka datang di tengah-tengah umat Tuhan, mereka segar, mereka kaya, mereka kelihatannya sukacita, senang, ya. Dan dikatakan tadi dari bacaan kita itu, pada siang hari mereka menikmatinya, mereka bersenang-senang. Tetapi sesungguh-sungguhnya Tuhan menyiapkan mereka pada penghakiman itu, di mana tidak seorang pun luput. Ya, tidak seorang pun luput. Kalau Tuhan menghukum malaikat-malaikat yang ada di surga, malaikat-malaikat yang sebagai pemuji penyembah Tuhan, tapi Tuhan tidak menyayangkan itu.
yang jauh lebih hebat daripada manusia. Suara malaikat itu merdu. Suara malaikat itu luar biasa. Dia tahu tekniknya untuk bernyanyi. Dia tahu tekniknya untuk menurunkan kuasa Tuhan. Luar biasa indahnya suara malaikat itu. Tetapi ketika malaikat itu sombong, mulai mengambil alih kuasa pujian penyembahan itu, pun dilemparkan oleh Tuhan ke dunia orang gelap. Apalagi kita, apalagi kamu, kata firman Tuhan hari ini. Marilah kita terus berjaga-jaga, memelihara hidup kita. Jangan kita sembarangan, tapi marilah kita bertindak, berperilaku, hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak Bapa. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang memuliakan Tuhan. Yang tahu etika, yang tahu ajaran-ajaran, yang tahu peraturan-peraturan yang diajarkan oleh Bapa. Kalau kita lihat Raja Inggris, kalau kita lihat pembesar-pembesar, tidak sembarangan mereka. Mereka punya etika, mereka punya attitude, mereka punya aturan. Makan mereka juga tidak sembarangan, bicara juga mereka tidak sembarangan, enggak teriak-teriak mereka di pinggir jalan. Mereka adalah orang-orang yang terdidik. Kita, saya, dan saudara yang ada di Dua Pagi hari ini, kita dididik, diajar tiap-tiap hari lewat firman Allah. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik, membawa orang yang menyimpang kepada dosa, membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi kita dididik. Saya dan saudara adalah orang-orang terdidik. Terdidik dengan firman Allah. Bukan orang-orang yang serakah, bukan orang-orang yang mengutamakan seksual seperti yang kita baca pada saat ini. Bukan orang-orang yang pemberontak seperti Bileam. Tuhan berkali-kali bicara kepada Bileam. Dia nabi, tapi hatinya condong kepada kejahatan. Hatinya condong kepada dunia. Dia memberontak kepada Allah. Allah berkali-kali berbicara kepadanya, tidak dengar. Malaikat juga berkali-kali menampakkan diri di jalan kepadanya, menghalangi dia, tidak juga mengerti. Akhirnya keledai bicara kepada Bileam. Orang yang kita baca tadi, orang yang sudah mengenal kebenaran dan kemudian dia berbalik, meninggalkan kebenaran itu dengan segala keangkuhannya, tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Maka Alkitab berkata tadi sesuai dengan bacaan kita, mereka sama dengan binatang. Padahal Tuhan telah menjadikan kita menjadi ciptaannya yang mulia, segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi manusia itu sendiri oleh perilakunya dianggap sama dengan hewan, dianggap sama dengan binatang. Ngeri ya saudara. Dikatakan ayat yang ke-12, tetapi mereka itu sama dengan binatang yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga perbuatan mereka akan membinasakan mereka seperti binatang liar itu, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh dengan nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah hati-hati. Mari saudara, biarlah kita menjaga diri kita seperti Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalammu?
Kalau saya senang tinggal di kamar yang bersih, di rumah yang bersih, apalagi Roh Kudus yang namanya Roh Kudus, dia suka kudus, bersih, bersih dari dosa, bersih dari hawa nafsu, bersih dari kejahatan, kudus. Tapi orang-orang yang meninggalkan kekudusan itu sama seperti binatang, perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini dia firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jadi mereka, ya dikatakan sama seperti air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat yang dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mereka mengucapkan kata-kata dengan congkaknya hampa dan mempergunakan hawa nafsu sebagai pengikat orang-orang baru, sebagai pengikat orang-orang, dan melepaskan diri mereka dan hidup dalam kesesatan. Janganlah kita demikian. Orang yang demikian dikatakan tadi, bagi mereka cocoklah peribahasa yang mengatakan anjing kembali kepada muntahnya. Sudah dimuntahkan, tapi dimakan lagi. Kita yang sudah lahir baru, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah tahu kebenaran. Jangan berbalik lagi kepada manusia lama, kepada dosa. Tapi teruslah mengarahkan pandangan kita. Seperti Paulus berkata, kami mengarahkan pandangan kami ke depan dan berlari-lari mengejar panggilan surgawi. Mari saudara, jangan kita menoleh ke belakang seperti istri Lot. Sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang, ayo cepat, larilah. Lari meninggalkan dosa itu. Seperti Yusuf, ada godaan-godaan yang demikian manisnya dari istri Potifar. Tiap hari digoda oleh istri Potifar. Tentu istri Potifar itu adalah cantik, istri orang kaya hebat, istri raja. Tetapi Yusuf lari. Yusuf tinggalkan itu istri Potifar. Demikian juga kata malaikat itu kepada Lot, ayo cepat Lot, bawa keluargamu, tinggalkan Sodom dan Gomora ini, sebab Allah akan memusnahkannya. Jangan menoleh ke belakang. Maka mereka berlari juga. Ketika mereka berlari, Allah telah menurunkan api dari surga untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Sodom berasal dari kata sodomi. Disitulah terjadi pertama sekali sodomi. Disitulah terjadi pertama LGBT itu. Nah, tapi istri Lot terikat dengan harta itu. Dia menoleh ke belakang. Dia kembali menoleh ke belakang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Teruslah kita setia bertekun untuk berdoa, untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita seperti anjing, peribahasa ini dikatakan tadi, seperti anjing kembali kepada muntahnya. Seperti babi yang dibandingkan kembali ke kubangan. Ada anak-anak yang suka babinya juga cantik. Mana ada babi cantik ya? Tapi bagus babi itu, babi putih, dibersihkan, dimandiin, kemudian dikasih parfum. Setelah itu ditidur-tidurin babi ini. Dia pun ikut diselimutin. Tapi begitu babi itu bangun, babi kembali ke kubangan. Memang tempatnya babi di kubangan. Dibersihkan, dimandikan, dikasih parfum, babi kembali tetap kepada kubangan. Anjing tetap kembali makan muntahnya. Jangan demikian. Kita sudah membuang manusia lama kita. Kita sudah menguburkan manusia lama kita. Jangan kembali lagi ke situ. Kalau kita kembali ke situ, maka firman Tuhan berkata, jangankan kembali, kosong pun kita dari kebenaran firman Tuhan. Dari persekutuan, setan mengintip kita. Dalam Matius 12 ayat 45 berkata, seseorang yang lahir baru, di mana dia telah mengusirkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada pada dia, datang kepada Yesus. Maka Yesus menyucikan dia, membasuh dia dengan darahnya yang kudus.
mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi dikatakan rumah itu, orang itu kosong, bersih, rapi, teratur. Setan yang keluar dari tubuh orang itu tadi pergi mengembara kemana-mana, mencari tempat, tapi tidak ditemukan. Dia datang lagi, dia ngintip lagi, di mana rumah yang kutinggalkan itu. Diintipnya, wah bersih, rapi, tersusun, tapi kosong. Kosong dari firman, kosong dari persekutuan, kosong dari beban Tuhan. Lalu dia pergi lagi, dia ajak 7 roh jahat lagi. Kenapa dia ajak 7 roh jahat lagi? Karena waktu dia sendiri di situ, dia sudah diusir. Maka setan itu pun licik, pintar juga. Dia ajak 7 roh jahat yang lebih jahat lagi, masuk lagi ke rumah orang tersebut yang ditinggalkannya tadi. Maka keadaan orang itu lebih jahat daripada keadaan semula. Maka dikatakan tadi di sini, orang yang demikian lebih baik tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Ayat 21 ya. Ayat 21 atau ayat 20 dulu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan semula. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, tapi jangan nyesal. Bagi kita sekarang yang ada di doa pagi, jangan nyesal. Kalau begitu lebih baik dong aku tidak mengenal jalan Tuhan. Tidak juga. Yang lebih baik adalah bertahan, bertekun, semangat, bergairah, terus memiliki roh yang menyala-nyala. Jangan sesali hal-hal yang begitu baik, hal-hal yang begitu luar biasa yang telah kita terima daripada Tuhan. Yang lebih baik adalah arahkan pandangan kita ke depan, tinggalkan masa lalu kita, berlari-lari kepada tujuan untuk mengejar panggilan surgawi kita. Adalah jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita daripada hanya kenikmatan-kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh setan yang pada akhirnya menjerat orang-orang yang dijeratnya. Haleluya. Bu Esther percaya hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita, menjadi berkat. Kiranya ini boleh memberkati kita. Ayo sekarang renungkan kembali apa berkat yang Bapak Ibu teman-teman di doa ini yang didapatkannya. Ya, sempat beberapa detik tuliskan di kolom komentar saudara. Kalau kami di sini bisa berbicara satu dengan lain. Apa berkatnya hari ini? Yang kudapat hari ini, yang ini loh, gitu. Kalau saudara menuliskan, kalau saudara bicarakan, makin tertancap di dalam hati kita. Dan itu nanti menjadi terjadi di bawah alam sadar kita dengan spontan nanti tiap-tiap hari. Oh, aku harus sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Aku tidak mau terjerat dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, atau saya sendiri tidak mau hanya mengutamakan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat ini, tapi aku mau berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Ajaiblah Tuhan. Iya. Untuk besok saya akan mengantarkan ibu saya ke kampung. Saya akan lihat nanti. Oh, besok ya masih bisa kita doa pagi. Hari Kamis, Jumat saya pulang. Kalau nanti mengizinkan waktu tempat di kampung, saya akan tetap mimpin kita doa seperti ini, namun sendiri. Saudara, hari Jumat juga demikian, karena saya akan mengantarkan mama saya ke kampung. Saudara, doakan ya perjalanan saya, Ibu Esther besok bersama dengan mama. Saudara, pesawatnya jam 10.20 akan menuju Bandara Silangit. Saya akan langsung menuju rumah paman saya untuk kami bisa bicara nanti, dan tentunya saya menyampaikan firman Tuhan. Dari situ ke rumah abang saya untuk menyampaikan firman Tuhan juga, menyampaikan hal-hal yang penting disampaikan ke rumah bapak udah saya, dan kemudian
kemudian saya akan sempatkan sebentar ya ke Medan, saudaraku, dan ya ada urusan-urusan yang bisa. Dan kemudian Jumatnya kita akan KKR, ada KKR Natal, puji Tuhan. Ya, doakan supaya sehat, saudaraku. Hari Kamis juga saya akan jalan malam ke Medan, dari kampung saya ke Medan. Ya, waktu-waktu yang demikian. Ya, saya aturkan schedule perjalanan demikian. Hal-hal yang sangat penting untuk dikerjakan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan melihat waktu-waktunya, waktu-waktu yang tepat nanti tetap. Karena saya sudah berkomitmen akan tetap berdoa bersama-sama dengan saudara di pagi hari. Tapi kalau mungkin saya masih dalam perjalanan jam 6 pagi nanti, jam 5 pagi nanti hari Kamis, hari Jumat, dari kampung saya ke Medan, ya saya akan melihat, sukacita saja. Kalau bisa, saudara yang kasih, saya akan lakukan. Kalau tidak bisa, terpaksa tidak bisa, berdoalah saudara dengan secara pribadi kepada Tuhan kita, nikmati persekutuan kita. Ibu Esther percaya, karena saudara adalah orang-orang setia, di doa pagi ini saudara adalah orang-orang dewasa yang sungguh-sungguh sudah cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan. Itulah yang terutama, bukan hal-hal dunia ini. Tapi yang terutama adalah menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nikmat bersama dengan Engkau, bersekutu denganmu. Ada sukacita dan damai kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus, terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya.
Jikalau Allah di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Jikalau Allah di pihak kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang ya Tuhan. Terhadap tekanan-tekanan dunia, terhadap godaan-godaan dunia. Adalah baik untuk selalu berpihak kepada Tuhan. Adalah jauh lebih baik untuk selalu bersandar kepada Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami baca, kami terima, kami renungkan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu kepada seluruh hamba-hamba yang berdoa di pagi hari ini, yang sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kami dan kami hidupi, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami jaga diri kami supaya kami tidak berdosa kepada-Mu ya Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu membuat mata kami bercahaya sehingga kami dapat melihat kebenaran. Ketika mata kami bercahaya, kami dapat melihat, kami tidak tersandung kepada dosa. Semakin hari semakin benci dosa, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin menyatu dengan firman. Firman itu hidup dan berkuasa dalam hidup kami, mengubahkan kehidupan kami. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Firman itu membuat kami bersukacita. Firman itu membuat kami teguh. Firman itu lebih indah daripada emas tua, lebih mahal, lebih mulia. Dan firman itu dekat di mulut kami, di langit-langit kami, untuk kami ucapkan dan untuk kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih firman-Mu membagari kami. Melimpah kuasa-Mu bagi kami semua. Sehat kami sepanjang hari ini Tuhan. Hidup firman itu dalam hati kami. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Kemana kami pergi, di mana kami berdiri, biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami memancarkan sinar Kristus, terang Allah yang ada pada kami, bagi sekeliling kami. Kami berdoa ya Tuhan, lindungi kami dan lindungi seisi rumah tangga kami, keluarga kami. Berkatilah ya Tuhan, tolong kami semuanya. Kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau, tapi bersama dengan Yesus kami akan bangkit sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami membawa pengaruh yang baik di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa, berkati bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Pada saat ini untuk varian yang baru yang telah muncul, tapi di bangsa kami belum terdeteksi. Terima kasih Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu ada atas bangsa kami. Tetaplah Tuhan, Menkes kami cepat dan tanggap dalam nama Yesus, sehingga tidak ada penyebaran-penyebaran lagi di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami tetap ada dalam lawatan perlindungan-Mu. Ini doa kami, ini rindu kami. Berkati pemerintahan kami, berkati masyarakat Indonesia. Pemerintahan kami tetap memperhatikan kepentingan, keperluan, kebutuhan masyarakat banyak. Masyarakat tetap patuh tunduk taat kepada pemerintah. Indonesia dalam perlindungan dalam kuasa-Mu. Para rohaniawan diberkati oleh Tuhan. Para pendeta, para ustadz, semuanya para rohaniawan diberkati oleh Tuhan. Membawa mengajak umatnya untuk hidup berkenan kepada Tuhan, untuk hidup saling mengasihi satu yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Bangsa kami bangsa yang beragam. Berkatilah ya Tuhan. Tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Kami serahkan semuanya. Pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Bangsa kami, para
berdoa kepadamu. Inilah doa kami. Sembuhkanlah yang sakit pada saat ini Tuhan. Bebaskan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Bebaskan orang-orang yang terikat dalam nama Yesus. Berkati perekonomian kami pada saat ini. Tidak terpuruk perekonomian kami. Perekonomian kami berkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Baik pendidikan yang sudah dibuka secara bertahap. Berkati anak-anak sekolah ya Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan ya varian-varian baru ini yang bisa kena kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dengan pelan-pelan Tuhan akan dikerjakan dengan baik. Dan roh Tuhan menolong Tuhan mengajari kami semua sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dan kita akhiri doa kita ini. Diberkati kau Tuhan dengan doa kami, dengan pujian kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita saudara, Tuhan menolong kita. Demikian doa bagi kita, Tuhan Yesus baik memberkati kita. Haleluya.